Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa ansari wa junudi susanzana wa karumara suanali sanala sanala Fatimah Zahra Sekali Jilani Hazali wa Syafi'an Nabi Malik Ambali Nabi Rabi Jamil Kepala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masari Kiran di lama hari biha Sayyidina Majiraman bisa pakai kata Muhammad wali wali Yusuni wa murai jumain jumain arwah walidina matina wa jadadina wa masyaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damanafa bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. 160 ya di atas. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yu'minu a'rabiyyun muhajiran wa la yu'minu fajirun mu'minan illa ayyakrahu sultanun yuhabu sultanatuhu aw safihun wa kana yaqulu liyakumil a'rabu khalfal muhajirina wal ansar liyaqtadu bihim fi salati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurafisu fi imamati sabiyil mumayyizi la siyama in kana aksaral qaumi qur'anan
wa kana Amr bin Salamah radhiyallahu anhu ya ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin aw sab'in aw samanin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi burdatun iza sajada taqallasat anhu ya waqalat imra'atun minal hayyi marratan ala tugatuna anna asitta qari'ikum ya wa fastaru wa qata'u lahu gamisan qala Amar fama farihtu bisai'in farahi bizalikal gamis wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu la ya'umul gulamu hatta tuhibbu alaihil hudud wa kadzalika kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu la ya'umul gulamu hatta yahtalimu wa kana aidan yaqulu kanu yuqaddimunal ghilmana allazi lam yablughul khunsa la yusalluna bihim wa yaquluna laisa lahum dzunubun anzalallahu ta'ala alif lam mim anzalallahu ta'ala alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum an-nisa ay amsaluhum kama qala ta'ala fala tuzakku anfusakum. Ya, lanjutan ya bacaan kita masih ya tentang ya imamah ya, tentang jadi imam nih ya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya Rasulullah sallallahu bersabda la ya ummanna aha arabiyun muhajiran, janganlah mengimamin ya orang Arab ya gitu ya terhadap muhajirin ya. Jadi orang Arab yang bukan muhajirin ya, yang bukan orang Arab biasa gitu kampung lah, jangan mengimamin muhajirin gitu ya. Wala ya ummanna fajirun mu'minan, dan juga jangan mengimamin orang yang fajir ya. Fajir itu artinya orang yang banyak berbuat dosa, zalim lah ya. Nah itu terhadap orang mukmin. Illa ayakrahuhu sultanun ya, kecuali kalau dipaksain ya oleh raja, penguasa ya. Nah yukhafu ya sultanuhu ya, yang dikhawatirkan ditakutin kekuasaannya gitu ya. Nah itu boleh gak apa-apa dah gitu ya. Nah ya gitu, atau juga ausapikun, atau dia mengimamin orang bodoh. Nah boleh gitu ya. Jadi Nabi pesan tuh orang Arab ya, maksudnya orang Arab di sini ya orang kayak kita, orang kampung dah ya, yang kagak gituan ya. Nah ya jangan dia mengimamin muhajirin ya. Muhajirin kan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tuh gitu, atau orang Ansar ya, orang fajir tuh ya mengimamin ya orang mukmin ya, orang yang banyak dosa berbuat maksiat. Nah jangan ya ngimamin orang mukmin. Nah ya kecuali kalau dipaksain ya oleh pemerintah gitu ya. Nah kita tahu dia tuh orang zalim, orang apa, pemerintahnya nyuruhin, ya udah biarin lah. Karena apa? Dikhawatirin, kita takutin karena ya kepemimpinannya dah, kesultannya. Nah ausapihun, atau dia mimpin orang-orang bodoh boleh gitu ya. Nah wakana yaqulu ya gitu ya, dan adalah Rasulullah SAW bersabda la yakumil a'rabiyyu khalfal muhajirin wal ansar, hendaklah ya orang Arab itu dia itu diri di belakang muhajirin dan ansar, liyaqtadu bihim, supaya mereka ngikut kepada muhajirin atau ansar tuh ya, fi sholati, dalam sholat itu ya. Jadi ya si Arab ini ya, nah dirinya di belakang tuh muhajirin atau belakang ansar ya gitu.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi imamati sabiyil mumayyizi, dan adalah Rasulullah SAW itu membolehkan, meringankan, membolehin tuh ya imamnya anak kecil yang udah mumayyiz itu ya, anak kecil yang udah mumayyiz itu ya, udah bisa ya tahu yang bersih kotor gitu ya. Nah, tuh ya mumayyiz. Lah ya, mandi ya, mumayyiz ya, la siyama lebih-lebih in kana aksaral qaumi Qur'anan, lebih-lebih kalau dia tuh anak kecil yang mumayyiz banyak bisa baca Quran gitu ya, banyak hafalan Qurannya dah gitu ya, nggak apa-apa pulin suruhin gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya, wakana Amr bin Salamah, dan adalah Amr bin Salamah radhiyallahu an ya kaumahu, dia itu ngimamin kaumnya, wa ibnu Sittin, sedangkan dia anak yang baru umur 6 tahun. Au sab'in, atau riwayat yang lain kata 7 tahun. Au samanin, atau 8 tahun gitu ya, riwayat tuh ya Sakurawi ya gitu ya. Jadi ya katanya tuh kata Amr bin Salamah, dia ngimamin kaumnya itu sedangkan dia umur ya antara 6, 7 dan 8 gitu. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah nggak larang gitu ya. Wa kana alaihi burdatun, dan dia tuh Amr bin Salamah punya burdah ya, baju tuh ya, baju burdah. Iza sajada taqallasat anhu ya, apabila dia sujud ya maka dia bukanya tuh gitu baju burdanya ya. Faqalat imra'atun minal hayyi marratan, maka berkata satu orang perempuan dari satu ya kaum tuh ya, hayyin itu satu kaum ya, kelompok gitu ya, suatu ya, dia bilang ya gitu, Allah tugatuna anna ustin wa Allah tugatuna anna ustaqariikum ya. Ya gitu ya. Allah tugtuna ya, hendaklah kamu tutupin ya dari kami itu ya ustaqariikum ya, itu ya ustad tuh artinya belakang ya, belakang daripada ya qari kamu tuh gitu ya. Nah pastaru ya gitu ya, nah pastaru ya, hendaklah kamu beli faqata'u lahu gomisan, maka kamu potong tuh ya, maka kamu jadikan dia tuh gomis gitu ya. Qala Amr ya, berkata Amr, fama parihtu bisain farhi bizalikal gomis ya, kata si Amr bin Salamah, maka tidaklah ada yang menggembirakan kepada saya suatu kegembiraan dari gomis itu katanya ya. Jadi si Amr tuh ya, waktu dia ngimamin ya, begitu dia sujud ya, baju burdahnya tuh, baju mantelnya dibuka gitu ya. Nah jadi ada seorang perempuan dari kalangan gitu bilang ya, tutupin tuh belakang kamu gitu ya. Nah gitu ya, hendaklah ya beli tuh katanya buat apa, jadiin baju komis gitu ya, maka dibeliin tuh gitu ya. Nah kata si Amr, aku sangat gembira katanya, tidak ada yang menggembirakan bagi saya ya dari baju komis itu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bilang, la ya ummul gulamu hatta tajibu alaihil hududu ya. Nah kata Ibnu Mas'ud, janganlah mengimamin anak ya, kecil tuh gulam, sehingga dia ada padanya hukum hudud ya, artinya dia itu ya kalau udah ya sampai suatu hukuman, artinya kalau dia berbuat salah itu dia nanti dihukum gitu. Kalau masih kecil kan enggak gitu ya. Nah gitu ya, tapi batas dia ada hukum tuh.
Wa kadzalika kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang gitu ya la ya ummu gulamu hatta yahtalimu, ya kata Ibnu Abbas, janganlah ya anak kecil itu ya mengimamin, artinya jadi imam sehingga dia ihtilam. Ihtilam tuh ngimpi ya. Nah, kalau ngimpi ya berarti dewasa udah ya gitu ya. Jadi kalau Ibnu Abbas bilang kalau masih kecil jangan gitu, kecuali kalau dia udah ngimpi gitu ya. Wa kana aidan yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas juga bilang ya gitu. Kanu yuqaddimuna al-gilmana allazina lam yablughul hunsa gitu. Dulu katanya mereka tuh ya menjadikan tuh anak kecil itu imam yang belum sampai dewasa, belum sampai balik hunusnya gitu. Fayusallu nabihim, mereka sholat dengan mereka tuh anak yang kecil. Wa yaquluna, ya mereka bilang laisa lahum dzunubun, ya mereka itu kalau yang masih kecil belum punya dosa, hanya mereka suruhin anak kecil itu jadi imam karena mereka anggap bahwa kalau masih kecil kan belum punya dosa gitu ya. Nah ya laisa lahum dzunub. Nah, fa'anzalallahu ta'ala, alam Allah turunkan ayatnya, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, ya. Tidaklah kamu lihat, kamu perhatikan ya, ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, kepada orang-orang yang membersihkan, menganggap bersih diri mereka tuh gitu ya. An-Nisa ai amsaluhum, yaitu orang sesama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman lagi, fala tuzaku anfusakum, jangan kamu menganggap diri kamu ini bersih gitu. Ai amsalukum, dari ya sesama kamu tuh, dunakum ya lain daripada kamu. Wa kana yaqulu aidan, dan juga Ibnu Abbas bilang la ya'tamu muslimun bi kafirin wa la yahkumu bi islamil kafiri bi salatihi ma lam yatakallam bil islami. Kata Ibnu Abbas ya, la ya'tamu ya muslimun, janganlah ya menjadikan tuh ya seorang muslim ya imam bikafirin, dengan orang kafir, atau juga orang muslim jangan ngikut berimam kepada orang kafir gitu. Wala yakumu bi islamil kafiri, ya jangan dihukumkan ya dikatakan tuh dengan Islamnya orang kafir, wisolatihi, dengan dia sholat ya, orang kafir di sholat gitu. Nah itu dia berarti udah masuk Islam ya, karena dia ngucapin syahadat tuh ya, dalam sholat kan ada syahadat tuh ya, tahiyat tuh ya. Nah itu jangan dikatakan dia itu ya Islam, katanya dengan sholatnya malam yatakallam bil islami, selagi dia nggak mengucapkan syahadatnya. Yatakallam bil Islam tuh ngucapin syahadat ya, jadi sholat yang dikerjain ya nggak sah ya, karena mereka belum ya ngucapin syahadat gitu ya. Jadi untuk kesahannya dia jadi itu orang muslim harus mengucapkan syahadat itu ya. Hanya bagi orang yang masuk Islam tuh mesti ya wajib ya mentalafuzkan ya kalimat ya syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ya gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilang la ba'sa bi salati zuhri khalfal asri.
summa yaqulu innamal a'malu bin niat gitu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, enggak apa-apa, artinya boleh sholat zuhur ya di belakang orang yang sholat asar. Ya gitu ya, jadi imamnya sholatnya asar, nah ya kita sholat zuhur gitu, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Nah ya sholat asar gitu ya, boleh tuh ya. Nah summa yaqulu, kemudian kata Ibnu Abbas, innamal a'malu bin niat ya, sungguhnya kerjaan itu dinilai dengan niatnya ya, nggak apa-apa, beda apa tuh, beda niat antara imam dan makmum itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi membatalin ya gitu ya. Orang sembahyang apa zuhur, nah kita sembahyang asar, orang sembahyang asar kita sembahyang zuhur, beda niatnya tuh gitu. Atau orang sembahyang sunat kita sembahyang fardu, boleh gitu ya. Nah gitu ya, ada orang lagi sembahyang ya qobliyah asar atau qobliyah zuhur, nah kita sembahyang zuhur tuh sama dia, boleh gitu ya, kayak karena niat tuh nggak kelihatan ya, jadi berbeda ya, niat nggak jadi masalah, kecuali beda gerakan gitu ya. Imam rukuk kita sujud, nah itu yang nggak boleh gitu, atau imam sujud kita rukuk gitu ya. Kalau atayatnya kalau di atayatnya itu rokaat habis kita kemudian untuk kalau dia apa di gitu dia dua rakaat di atayat. Kalau istilahnya kita ngikut atau ya kalau kita kan kita kurang gitu, nah ya tungguin nggak apa-apa, iya kita tungguin gitu, ntar disalam baru iya kita naik, itu lebih sempurna. Atau kita niat mubarakah nggak apa-apa ya, kita mubarakah di tahiyat ya, nah kita kan tahiyat juga tuh ya, tahiyat awal, nah dia tahiyat akhir kan lama, nah kita naik gitu ya. Atau kita baru 3 rakaat dia udah tahiyat kan, nah ya kita mubarakah gitu ya. Nah ini ya jadi nggak gitu apa? Hah? kalau orang sholat kosor, kita kan nggak tahu nih. Sholat apa? Kosor. Hah? Hah? Kosor. Sholat kosor. Ya imamnya kosor. Ini biasa gitu. Nah kita apa, kalau kita imamnya kan kosor, nah kita kosor gitu. Tahu nih kita biasa gitu, karena baru datang orang udah sholat, kita nggak tahu kalau dia itu kosor. Kalau dia salam kan, salam kok kita udah ngikut dia kedua. Ya kita ngikut aja udah di kosor gitu ya, gitu nggak apa-apa. Jadinya berubah niat gitu ya. Nah kecuali kalau imamnya tamam tuh, nah kita kosor, kita wajib ya tamam gitu ya. Kita nggak tahu nih kan imam nih di sembahyang kosor apa kagak, kita niat aja, kita niat kosor kan ya. Sholli pada zohri maksuratan kan gitu, aku sholat zohor kosor, nah imamnya tahu ya 4 kan gitu ya, 2 rakaat dinaik lagi, nah kita udah niat 2 ya, nggak ya mesti tamam, kita mesti ngikutin dia 4 juga gitu ya, ngikut apa niatnya otomatis sudah jadi gitu ya. Nah gitu kayak sholat itu kan apa ya, nah apa tuh sholat zuhur apa Jumat kan sholat nawa ma sholat gitu ya. Kita sembahyang apa tuh Jumat udah dapetin tuh imamnya udah apa tuh udah ruku kedua kan ya, kita datang sono ruku kedua, iman sami Allah dan hamidah kan ya gitu ya, udah rakaat kedua. Nah kemudian ya kita kan datang tuh, nah ya kita niatnya Jumat, kecuali pada Jumat kan, nah begitu imam salam itu naik ke 4. Iya laksananya itu yang dikatakan sholat nawa ma sholat ya. Jadi dia sholat nggak pakai niat, yang diniatin nggak disolatin. Kita kan sholatnya niatnya Jumat ya, tapi kita nggak laksanakan dan Jumatnya nah ya, nah zuhur kita nggak niatin, kita kerjain gitu tuh kalau ya gitu. Jadi kalau kita tuh imam ya
itu datang nih Jumat gitu. Nah, dia udah rakaat yang kedua tuh. Udah begitu kita sampai dia sami Allah wa hamidah kan. Nah, ya tetap kita ya niatnya sholli pada Jumat. Kan gitu. Nah, terus kita ikutin kan. Nah, dia salam kita naik kan. Nah, gitu. Nah, kita sembahyangnya belum dapat rakaat kan. Ya, zuhur itu 4 rakaat gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kan kita nggak niat tadi zuhur. Ya udah otomatis jatuh ke sana gitu ya. Langsung ya. Jadi nggak itu yang dikatakan sholama nawa ma sholat ya. Dia sholat nggak pakai niat, yang diniatin nggak disolatin. Nah, gitu juga ya kalau kita sholat ya qashar tuh ya kita udah niat qashar, imamnya tahu-tahu tamam. Nah, langsung kita ya langsung tamam gitu 4 gitu ya. Nah, begitu juga ya kalau kita udah ya niat tamam, imamnya qashar ya, qashar gitu ya, ikut gitu ya. Artinya nah, jadi sini kata Ibnu Abbas boleh tuh ya. Nah, sholat zuhur di belakang imam yang sholat asar. Jadi imamnya sholat asar, nah kita sholat zuhur gitu ya. Ya beda niat, innamal a'mal bin niat gitu. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum, dan adalah para sahabat radhiyallahu an iza dakhala ahaduhumul masjida wa alaihi zuhru wan nasu fi salatil asri gitu. Dan adalah para sahabat radhiyallahu an apabila dia masuk salah seorang kaum ke masjid, nah alaihi zuhru, dan dia wajib salat zuhur, wan nasu fi salatil asri, sedangkan orang itu pada sholat asar ya, datang ke masjid nih ya. Nah, kita ada kewajiban untuk sholat zuhur. Nah ya, orang pada sembahyang asar gitu ya. Nah ya, kita sembahyang zuhur lah gitu ya. Nah, di belakang dia, nanti habis itu baru sembahyang asar gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Tuh yang kita jamak tuh ya, zuhur sama asar kan kita jamak. Nah ya, kita datang ke masjid. Nah, pas orang ya kan zuhur tuh. Nah ya, nah kita ngikut. Nah, kita sembahyang zuhur ya, nanti apa? Ya, orang itu kan sembahyang asar. Nah gitu. Ya entar kita orang salam ya, kita naik gitu ya. Apa kita naik lagi sembahyang asar gitu ya, atau kita sembahyang asar dulu. Kalau jamak terakhir kan boleh ya, mana duluan gitu ya. Nah gitu ya. Ya kalau palimah mana jada alaikum ya masjidah wa alai salat zuhur wa nasu fi salat asar. Faminhum man yusalli zuhra khalfal imam man ya summa yusallil asra. Ya, di antara mereka ada orang yang sholat zuhur di belakang imam ya, kemudian dia sholat asar tuh. Wa minhum man yusalli ma'ahul asra, ada juga yang sholat bersama imam tuh asar, summa yusalli zuhra, kemudian baru dia sholat zuhur tuh ya. Ini yang di jamak-jamak dah ya gitu. Gitu ya. Wa minhum may yaj'aluha lil masjidi ya gitu ya, summa yusalli zuhra wal asra, dan di antaranya lagi ada yang menjadikannya sesolatnya salat tahiyatul masjid gitu ya, kemudian baru dia sholat zuhur dan asar gitu ya. Nah, wa kana la yu'ibu ba'duhum ala ba'din fi zalika, dan ya mereka dulu tidak ada mencela tuh sebagian dengan sebagian. Jadi gimana aja dah ya, masuk dulu dalam sholat jamaah ya, mau sholat dhuhur atau asar zuhur gitu ya, sholat sunat gitu ya, nggak apa-apa gitu kan ya. Nah tuh ya, ada yang jadikan tuh sholatnya lil masjid itu. Nah baru dia sholat zuhur dan asar. Nah sholat tahiyatul masjid kan boleh 4 rakaat tuh kan gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana la ya'ubu ba'duhum ala ba'din fi zalika. Wa kana Atha radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah ya Atha ya radhiyallahu an bilang ya, iza kana alaika zuhru wa adraktal asra faj'alil ladzi adrakta ma'al imami zuhra.
ya. Kata Imam Atta, apabila ada kewajiban kamu untuk sholat zuhur, sedangkan kamu dapetin ya imamnya itu sholat asar. Nah, faj'alil ladzi adarakta ma'al imam, maka jadikanlah yang kamu dapetin bersama imam itu az-zuhra, yaitu sholat zuhur. Ya, kita punya kewajiban bayang zuhur sama asar. Nah, kita datang ke masjid, imamnya bayang asar. Nah, jadi kita ngikut tuh sama imam, niatnya apa? Duluin zuhur dulu gitu sama imam tuh, dan nanti selesai baru sembahyang asar gitu. Tuh menurut Atta gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, baru sembahyang asar tuh gitu. Gitu ya. Nah, wa kana la yubidiya an yaqulu zakana alaika zuhru ya zuhra. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummu bil muqimina wal musafirina. Nabi itu mengimamin orang-orang mukim dan orang musafir. Wa huwa musafirun yaksuru, sedangkan si musafir itu qasar gitu ya. Wa aqama Rasulullah SAW zamanal fathi, dan ya melaksanakan Rasulullah SAW di waktu Futuh Mekah gitu ya, sama ane asyarata lailatan, yaitu 18 malam. Yusolli bin nasi, Nabi sholat bersama sahabat tuh rakaataini 2 rakaat illal maghriba, kecuali maghrib ya, karena maghrib 3 kan nggak bisa dikosor ya. Kalau 3 dikosor 1,5 susah ya, di mana berhentinya gitu ya. Nah ya kalau maghrib nggak dikosor tuh. Nabi selama 18 hari ya, 18 malam ya. Kalau orang musafir tuh ya jaraknya yang lama segitu gitu ya, 18 hari gitu ya. Yang punya ada urusan ya, kalau enggak ya seminggu kan gitu ya. Ya umpama kita nih kemana nih, ke Bandung gitu kan. Nah ya selama kita di sono tuh 4 hari di tempat, nah 2 hari di perjalanan gitu ya kan, jadi 6 hari tuh seminggu gitu ya. Nah kalau kita ada urusan tuh ya di sono ya, nah itu boleh 18 hari gitu ya. Untuk apa ya, karena tambahan buat ngurus ya apaan-apaan yang kita perlu urusin tuh bulan pesai gitu ya. Kalau sekedar kita apa tuh ya, nah kita santai doangan sono, nah itu ya 4 hari ya, dan ditambah 2 hari pulang pergi datu gitu ya, jadi 6 hari gitu ya. Nah gitu tuh ya, Rasulullah tuh di waktu zaman Futuh Mekah itu ya selalu qasar tuh 2 tuh katanya selama 18 hari ya. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah bilang, ya ahlal Makkah, hei penghuni Mekah, kumu bangunlah kamu, fasallu rakaataini akhiraini ya. Nah, bangunlah kamu, salatlah kamu 2 rakaat akhir. Fa inna ya qaumun safarun, sungguhnya kita ini adalah kaum yang musafir gitu ya. Jadi kalau musafir tuh ya salatnya 2 gitu ya, karena Allah yang suruhin gitu ya. Allah suruhin tuh namakan wa iza darabtum fil ardi faksuru ya. Kata Allah, apabila kamu musafir maka kosorlah salat kamu gitu ya. Ya jangan enggak dikosor, karena Allah yang suruh. Itu kan hadiah ya, kata Nabi itu hadiyatun milallah faqbalu hadiyatahu, terima tuh hadiah Allah ya. Masa kita nggak mau gitu ya, kan ada juga orang yang nggak mau ya, dan yang biasa aja dah 4 nggak bisa niatnya ya, habis niatnya diajarin panjang banget gitu ya. Sholli pada zuhri ya rakaat ini ya, kasran majmu'an ilal asri ya, makmuman lillahi ta'ala. Oh banyak banget ya. Ya udah pendek aja, sholli pada zuhri maksuratan itu udah ya. Nah ya kan gampang, aku sholat zuhur dikosor udah Allahu Akbar makmuman itu. Begitu kita Allahu Akbar makmuman dah
ya ngikut imam selesai ya, gitu kan, jadi nggak panjang. Oh itu kan udah ya apa qasran majmu'an rakaata ini takbirnya panjang, nggak masuk lah kepanjangan ya, nggak masuk, botolnya pendek nggak masuk. Ini pendek aja dah, sholli pada zuhri maksuratan, nggak disebut asarnya juga ya nggak apa-apa, emang ketahuan zohor sama apaan. Nah iya timbalannya nggak kalau zohor sama maghrib ya, timbalannya dekat. Nanti giliran asar gimana, udah sholli pada aksi maksuratan, nggak disebut zohor lagi ya, udah gitu kan, jadi cepet gampang gitu ya. Nah, ya ada lagi ya pendapat ulama mengatakan nggak pakai sebut ya, nah asar udah itu udah aja sholli pada zuhri maksuratan Allahu akbar ya, nggak kayak bilang majmu'an tuh ya, jadi ntar bangun aja sembahyang apa ya, nah, sembahyang asar jadi gitu, gampang lah ya kalau tahu ya kalau tahu gampang yang susah nggak tahu ya, kalau tahu gampang lah itu ya. Nah, ya banyak jalan itu ya tuh ya. Nah ya ulama-ulama dulu tuh banyak yang gitu, kalau dia bayang, apalagi bayang yang disebabkan hujan tuh ya bab hujan kan ya, kalau maghrib tuh ya maghrib memisah di jamak kan gitu, yang aja ini hujannya terus gitu ya nggak berhenti. Nah ya imam bayang dah sholli pada maghrib, dah selesai maghrib bangun aja diri bayang isya. Nggak, tadi kan nggak diniatin ya nggak apa-apa gitu, bayang aja isya. Kalau di rumah, kalau di rumah boleh? Di rumah nggak boleh, nggak boleh. Di masjid gitu ya, ini sembahyang di masjid hujan gitu ya. Nah tuh imam ngajakin semua, habis itu dia berhenti hujan, ya udah pulang, udah sembahyang isya. Boleh witir nanti ya? Boleh witir nanti ya? Ya boleh witir, udah sembahyang isya gitu. Nah itu ntar di rumah nggak apa-apa, udah isya ya, pagi itu selesai isya hujannya berhenti ya kan, belum waktu isya iya, nah pulang udah sembahyang isya. Di rumah bisa, boleh juga. Di rumah nggak boleh. Kalau rumahnya kayak ini mau banjir, Iya nggak boleh juga kan, nggak jalan kan. Kalau yang itu dibolehkan karena jalan tuh ya, karena ya orang-orang yang ke masjid tuh kan dari rumahnya jalan kan susah kan gitu. Nah kalau kita di rumah emang nggak ke masjid, itu sih emang uzur jamaah ya. Kalau di rumah sih emang uzur jamaah, nggak perlu berjamaah kalau hujan, memang uzur. Nah ini kita udah di masjid ya, begitu udah di masjid, nah ya hujan tuh ya, nah gimana tuh kan, hujan tuh terus ya, begitu selesai bayang apa maghrib masih hujan terus tuh, nah udah bangun aja ya, komat itu ya, bayang dah isya gitu. Nah selesai yang isya berhenti hujannya, pulang udah. Nah iya kan itu kan, kalau gitu kan jadi nungguin hujan kan repot tuh ya. Nah ya dibolehin tuh gitu bagi yang udah di masjid. Kalau di rumah sih kagak gitu ya. Di rumah sih memang uzur jamaah, kalau hujan kan nggak dianjurin untuk ya berjamaah bayangnya gitu karena hujan gitu ya. Nah, wa fa'ala dzalika Ibnu Umar wa ghairuhu, dan telah melaksanakan yang demikian itu si Ibnu Umar dan yang lain-lainnya. Itu ya. Nah, gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi iqtida'il muqtaridi bil mutanaffili, dan adalah Rasulullah SAW itu membolehkan yaitu ngikutnya orang yang sholat fardu dengan orang yang sholat sunat tuh ya, boleh. Oh, ini dalilnya ya gitu, di lagi sembahyang sunat atau kita lagi sembahyang sunat ya, orang mau ngikut kasih tangan iya kita aja yang lain, yang penting dia sembahyang gitu ya. Nah jadi colek gitu gini-gini ini jangan sembahyang sunat ajarin aja gitu ya.
Ya, tuh ya, Rasulullah tuh kasih keringanan, boleh ngikut orang yang sembahyang fardu ya dengan yang sembahyang sunat. Wa yaqulu, Nabi bilang, iza shalla ahadukum ma'ana, apabila salat salah seorang kamu bersama kami, bersama Rasulullah, summa raja'a, kemudian dipulang ila qaumihi, ke kaumnya, fatolabu minhu ayyusalliya bihim, maka mereka minta supaya dia itu sholat bersama mereka. Fal yusalli bihim, maka sholatlah bersama mereka. Wahia lahu nafilatun, bagi dia, baginya tuh sholat sunat ya. Walahum maktubatun, dan bagi mereka ya sholat fardu nilainya. Jadi kalau kita pulang nih, nah di rumah ya minta supaya kita jadiin imam ya, jangan kita udah sembahyang sayang aja ngimamin gitu, atau kita di musola ada orang ya yang mau sholat tuh ya lagi celana kinguk paranin ngapa mau sholat jamaah ya, ayo ya temenin ya, mau nyopir mau ya gitu ya ngikut. Nah kalau mau nyopir kita sopirin jadi imam gitu. Nah kalau apa ya, kalau kagak mau jadi imam jadi sopir, nah kita ngikut gitu ya. Nah itu ya, jangan apa kita tuh udah sholat kan, ya kan gitu gitu kan. Iya ya, kan udah sholat kan udah gitu. Nah kalau tawarin udah sholat ayo gitu ya, ngikut aja. Atau ada orang sholat ya kita ngikut aja itu ya, gitu. Apalagi ya ada jamaah gitu ya, 2-3 orang gitu di sembahyang, nah kita ngikut aja gabung gitu ya, kan kita dapat nilai sunnah ya, mereka tuh wajib gitu ya. Nah kan sholat itu ya lebih afdol ya, ibadah yang paling afdol ya gitu. Nah daripada kita zikir wiridan lebih afdol kita sholat gitu ya. Nah ya gitu. Nah ya gitu sebenarnya wahia nafilatun walahu maktubah wa sayati fi babi sholatil khauf, nanti akan ada jelasan lebih jelas lagi dalam salat bab sholatul khauf. Annahu sallallahu alaihi wasallam ya gitu amma mita ifataini fi sholati zatir riqa, sungguhnya Rasulullah itu mengimamin ya 2 kelompok ya pada sholat zatur riqa gitu ya. Pasal labihim taifatun raqatain, sholatnya setiap dari taifah itu dari kelompok itu 2 rakaat. Maka natlin Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun, maka bagi Nabi itu 4. Wali kaumin rakaataini, bagi kaum itu 2 rakaat ya. Ini salat taub ya, jadi dibagi gitu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sembahyang, yang 2 jaga, nah ntar yang 2 udah selesai ya, nah yang 2 maju gitu ya, ikut gitu ya. Nah tuh ya, tuh salatnya ini. Wa kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'ti qaumahu, kemudian dia datang kepada kaumnya, ba'dama yanamuna ya, sesudah mereka tidur, bayunadi, maka diseru tuh wisolati, artinya diazanin, bayukhrijuna ilaihi, maka mereka keluar kepada dia tuh si Mu'adz, fayusalli bihim, maka Mu'adz salatlah bersama mereka. Walamma sakau zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka ngadu kepada Rasulullah sallam, wa qalu, mereka bilang, ya Rasulullah, hai Rasulullah, nahnu qaumun ashabu a'malin bin nahari, ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang bekerja di siang hari ya. Payuji ana Mu'adzun, maka datanglah kepada kami si Mu'adz ba'dama nimna ya, sesudah kami tidur, bayan bahna, maka dia bangunin kami.
fayatu lubina, maka dia sembayangnya lama gitu ya, hatta yazhabu amatal lail, sehingga hilang ya sebagian daripada malam gitu ya. Nah si Mu'adz tuh ya sembayangnya ya baca surahnya panjang gitu ya, sedangkan mereka lagi pada tidur ya, dibangun-bangunin terus sembayang gitu ya. Nah mereka ngadu tuh pada Rasulullah ya. Nah faqala Rasulullah SAW, imma an tusalliya ma'i wa imma an tukhaffifa ala qaumik ya. Ada kalanya kamu tuh sholat bersama saya, dan ada kalanya kamu meringankan atas kaum kamu. Kepada Mu'adz, kalau kamu sholat bersama saya panjang tuh ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu sholat bersama kaum kamu ya jangan panjang-panjang ya surahnya gitu ya. Fa innahu yusalli wara'aka dha'ifu, karena yang sholat di belakang kamu itu ada orang yang lemah, wa kabiru, dan orang yang tua, wazul hajati, dan orang yang punya hajat, wal musafiru, dan musafir gitu ya. Nah di belakang kamu tuh orang macam-macam gitu ya, jangan panjang-panjang surahnya gitu ya, karena mereka tuh masing-masing punya ya urusan gitu ya. Yang musafir ya pengen lanjutin lagi perjalanan kan gitu ya. Nah yang udah tua ya nggak kuat diri lama-lama. Nah ya yang lemah hampir lagi ya. Nah tuh ya jangan panjang-panjang ya surahnya gitu ya. Gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqisu biqtida'il qa'im bil qa'id wa aksuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan, boleh ya ngikutnya tuh orang yang salatnya diri dengan yang imamnya duduk. Imamnya duduk. Nah, kemudian kitanya makmumnya diri, atau sebaliknya. Ya, imamnya diri, makmumnya duduk, gitu, nggak apa-apa, boleh, gitu, ya. Apalagi sholat sunat kayak tarawih, ya, nah boleh kalau sholat sunat kan, ya boleh duduk, biar katanya kuat jugaan. Nah kalau kita bisnis berbuka, ya kan kekenyangan, ya dirinya, ya capek, gitu, duduk aja dah. Ya hari itu imam diri itu, nah kita duduk ya, nah intinya kan santai itu ya, kenyangan ya, atau imam yang kekenyangan itu diduduk, nah kita diri gitu ya, bilangin aja imam kalau kekenyangan duduk aja gitu ya. Jadi kita ntar di belakang semua pada duduk kan, enak gitu ya, yang tiduran boleh waring itu imamnya duduk, nah kita berbaring tahu-tahu bulas dan imam assalamualaikum aduh gitu ya bisa di share, bisa di share, ya begitu dah kesebar ya. Nah, dia orang sembahyang ya, gitu ya. Imamnya duduk ya. Nah, apa jamaahnya pada tiduran. Wa kana alaihi salatu wassalam yusalli jalisan khalfa Abi Bakrin qaiman, dan adalah Rasulullah SAW tuh salat ya di belakang Abu Bakar, Nabi duduk sedangkan Abu Bakar diri tuh ya. Wa qala fi suratil ula ya, yang dikatakan pada yang pertama wa iqtidaul qadir bil ajiz anil qiyami, yaitu ya ngikutnya orang yang mampu diri dengan orang yang lemah diri ya. Jadi yang mampu diri, yang lemah nggak mampu diri ngikut. Jadi imamnya tuh kuat diri, nah diri, makmumnya nggak kuat diri duduk gitu ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, hanya saja dijadikan imam untuk diikutin. Fa iza raka'a farka'u, apabila tuh imam ruku maka kamu rukuklah.
Fa iza rafa'a farfa'u, apabila ya imam itu ya bangun dari ruku maka bangunlah kamu. Wa iza shalla jalisan, apabila imamnya sholatnya duduk, fa shallu ajma'ina, maka duduklah semua. Gitu ya. Ya, jadi ya kalau ya imamnya duduk nih. Nah, ya makmumnya biar kata dia kuat jugaan duduk juga karena imamnya duduk, kan kita disuruh ngikutin imam gitu. Ini dipakai sama Imam Abu Hanifah gitu ya. Abu Hanifah gitu. Jadi kalau apa? Kalau imamnya duduk nih sembahyang, kita semua duduk ya, jangan ada yang diri. Nah, kalau Imam Syafi'i kan tadi tuh ya imamnya duduk. Nah, kita diri ya, kita makmum kuat diri, jangan duduk, nggak boleh gitu. Imamnya kan karena dia nggak kuat diri ya, nah dia duduk. Nah, kita yang kuat diri ya nggak boleh duduk gitu kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ya, nah gimana imamnya dah? Imamnya diri, kita diri, imamnya duduk gitu ya, enak ya gitu ya. Nah, wala taf'alu kama taf'alu ya kama taf'alul a'ajim, jangan kamu berbuat seperti perbuatan orang ajam. Yakumuna ala mulukihim wa hum qu'udun, mereka diri ya terhadap raja mereka, sedangkan mereka itu rajanya itu duduk gitu ya. Jangan begitu. Nah, kita kan kalau meraja kan gitu ya, rajanya duduk, nah kitanya diri kan gitu ya. Nah ya, nah imam gitu juga. Nah, kalau imamnya duduk ya kita duduk, jangan imamnya duduk kita diri gitu ya. Itu Nabi nggak kasih gitu ya. Karena Abu Hanifah tuh pakainya hadis gitu ya. Ya. Walamma syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina waqa'a minal farasi ala jiz'i nakhlatin panpakat qadamahu ya, panpakat qadamuhu sallallahu alaihi wasallam bin nasi al maktubati jalisan faqaman nasu khalfahu fa asara ilaihim faqa'adu gitu ya. Falamma syara'a Rasulullah sallallahu alaihi hina waqa'a ya minal faras, tatkala Rasulullah tuh terserang tuh ya. Nah, gitu ya, ketika jadi Nabi itu jatuh dari kuda ya, ala jiz'i nakhlatin, yaitu di ya apa di pohon korma ya, panpakat qadamuhu, maka pecahlah ya berdarah tuh di punya telapak kaki Nabi. Shalla bin nasi maktubatan jalisan, maka Nabi sholat tuh ya dengan sahabat-sahabat dalam sholat fardu dalam keadaan duduk ya. Apa mana sholpahu, sedangkan ya sahabat-sahabat di belakang Nabi pada diri. Nabi kan kakinya sakit nggak bisa diri, nah Nabi duduk. Nah ya sahabat tuh pada diri gitu ya. Fa asara ilaihim, maka Nabi isyaratkan kepada mereka, faqa'adu ya, maka mereka duduk gitu ya. Jadi Nabi suruhin tuh ya, yang pada diri suruh duduk gitu ya. Nah gitu. Falamma qada sholata qala, tatkala selesai sholat Nabi bilang, idza shallal imamu jalisan fasallu julusan, apabila imam sholatnya diri maka kamu diri gitu. Wajah Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu faqala, maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu faqala, kata Sa'ad nih, ya Rasulullah, imma minna maridun ya, sungguhnya ada pada kami ini yang sakit. Faqala, kata Nabi, idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan, apabila imam salatnya duduk maka kamu duduk gitu tuh ya. Jadi kata si ya Mu'adz nih ya, ada di antara kami ini yang sakit, gimana ya Rasulullah salatnya? Nah, kalau imamnya duduk kamu duduk gitu.
Wa kana Syu'bi wa ghairuhu yaqulu, dan adalah Imam Syu'bi dan lainnya bilang ya, la ya ummanna ahadukum ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a qudratihi alal qiyam. Ini kata Imam Syu'bi nih. Imam Syu'bi bilang dan yang lainnya bilang, janganlah ya mengimami salah seorang kamu sesudah Rasulullah SAW itu duduk ma'a qudratihi alal qiyam, serta dia itu sanggup diri. Jadi kalau kita nih kata Imam Syu'bi sesudah Rasulullah tuh nggak ada, nah kita nih kalau kita ngimamin tuh kita sanggup diri, jangan apa, jangan duduk gitu ya. Wala yata'ammanu bihi ahadun kadzalik, janganlah mengikut salah seorang kamu seperti itu ya gitu. Jadi kalau imamnya tuh umpama duduk, nah kita makmumnya bisa diri gitu. Itu kata Imam Syu'bi itu ya. Ini yang dipakai Imam Imam Syafi'i gitu ya. Gitu ya. Wa inna ma qasada Rasulullah sallallahu saddaba bil mukhalafah. Hanya saja Rasulullah sallallahu di sini tujuannya yaitu menutup ya pintu ya perbedaan mukhalafah tuh alal imami kepada imam, litaku nazamanu supaya terjadilah masa kana zamanu tanzilis syara'i ya, karena terjadinya masa itu masa turun syariat gitu ya, waktu Nabi itu. Nah ya, wa nusiha ba'dul ahkami, dan dihapus sebagian hukum katanya. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jam'ahum alal imami, maka berkehendak Rasulullah SAW untuk menghimpun mereka itu atas imam hatta takunul kalimatu ya wahidatan, sehingga menjadi satu kalimat ya. Jadi nggak ada yang beda-beda. Itu Nabi bilang kalau imamnya duduk kamu duduk ya, meskipun kuat diri gitu. Itu maksud Nabi supaya sama. Jadi nggak ada yang beda-beda, tujuannya gitu ya. Ya, falamma taqarrarati syari'atu, tatkala ditetapkan syariat minal adabi, dari adab nih ma'a ya Allah taala, bersama Allah taala ya as-sholata ya itu salat qaiman ma'al qudrati, yaitu salat ya dalam keadaan mampu itu harus diri gitu. Walau kanal imamu muttaji'an, sekalipun imamnya itu berbaring ya tidur gitu ya, tetap kita diri makmumnya. Ini imam nggak kuat duduk ya, kan dia berbaring tuh ya gitu, tidur gitu, emang nggak ada lagi apa. Ini yang nggak ada imam lagi nih gitu ya, mandi doangan gitu ya. Oh kita sih kita melin, nah tuh nggak bisa, suruh singkir suruh ya. Itu ya, tuh ya, ini boleh imamnya tuh itija gitu, berbaring tiduran gitu, nah kita diri pada kayak kita sembahyang atau mati, ya, iya kan imamnya tidur, nah kita diri, imamnya pulas, agak ruku-ruku, nah gitu ya. Nah, artinya gitu boleh tuh gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi ibtida'il mutawaddi'i bil mutayammumi. Rasulullah SAW memberikan rukhsah, membolehkan ngikutnya orang yang berwudu dengan orang yang tayamum. Ya, imamnya tayamum. Nah, kita makmumnya wudu boleh gitu. Walau junuban, sekalipun tuh imamnya junub, dia nggak boleh ke air ya. Nah, pakai tayamum jadi boleh gitu ya. Ya.
Tuh ya. Wa waqa'a li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma zalika. Telah terjadi yang demikian itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, fasalla bi sahabati, maka Ibnu Abbas salat dengan para sahabat yauman pada sesuatu hari. Fadhika wa akhbarahum, maka dia tertawa dan dia kasih tahu mereka annahu asaba min jariyatin, dia itu telah ya jima atau asaba ya, terjadi junub kepada budaknya ya, rumiyatin ya, bidak Romawi. Fasol labihim, maka Ibnu Abbas sholat bersama mereka. Wa huwa junubun mutayammimun, dia dalam keadaan junub tapi dia tayamum gitu ya. Walam yaud ahadun minhum tilka sholat, tidak ada yang mengulang seorang pun dari mereka sahabat ya sholat tersebut gitu ya, sah sholatnya ya, meskipun imamnya tuh ya tayamumi karena junub gitu ya, tetap sholatnya sah gitu ya. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yakrahu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu memakruhkan al mutayammum al mutawaddiina, yaitu Sayyidina Ali memakruhkan berimam kepada imamnya tayamum sedangkan makmumnya berwudu gitu. Wa kana Abu Darda radhiyallahu an yakrahu shalah khalfal aqlab itu, dan adalah Abu Darda bilang makruh ya salat di belakang orang yang kulub ya, belum sunat itu ya, itu kata Abu Darda makruh tuh gitu ya, karena dia enggak bersih dari najis gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqisul iktida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan ngikut biman taraka sartan aw ruknan walam ya'lam bihil muqtadi ya, Rasulullah boleh merusakkan ya, mengikut tuh ya kepada imam ya yang meninggalkan satu syarat atau rukun yang si makmum enggak tahu gitu ya, umpama gitu ya. Nah terus si imamnya meninggalkan syarat, umpama si imamnya udah batal wudu tuh ya, dilupa kan gitu ya, sembahyang aja jadi imam begitu kan. Nah kan si makmum nggak tahu nah gitu, nah imamnya lah udah masuk gimana nih, udah terusin aja, jangan batalin, jangan gitu ya. Nah dia nggak wudu tadi, dibatal wudu ya, dia nggak wudu lagi, tahu-tahu orang apa komat ya, nah suka aja dia jadi imam, giliran jadi imam kan gitu. Nah begitu dia masuk sembahyang ingat lah gue belum wudu ya, terus jangan berhenti gitu ya. Nah itu ya boleh si makmum boleh, karena makmum nggak tahu, kalau makmum tahu nggak boleh ngikut gitu ya. Nah itu ninggalkan syarat atau ruknan atau ninggalin rukun ya, yang makmum nggak tahu gitu ya. Nah ya, nah umpama imamnya tuh nggak cuma nina lah ngapa kan gitu kan rukun gitu ya. Nah walam ya'lam bil muqtadi wa yaqulu ya, dan Rasulullah bilang wa yusallu nabikum ya, salatlah kamu dengan ya gitu, yusallu mereka salat dengan kamu. Fa in asabu, apabila terjadi palahum ya, kalau benar itu bagi mereka. Fa in asabu ya, kalau tuh salatnya benar palahum, maka itu buat si makmum, walakum dan juga buat kamu. Wa in akhtau palakum wa alaihim, kalau mereka itu salah, imam salah, palakum maka buat kamu, wa alaihim maka dosanya atas si imam gitu ya, kalau salah tuh. Wa shalla Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum bin nasi. Nah telah sholat tuh Sayyidina Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an bin nasi dengan sahabat-sahabat. Wa kullun minhum junubun ya, mereka tuh semua junub ya, dalam keadaan junub ya, mereka sholat tuh ya, jadi imam gitu ya. Sayyidina Utsman ya gitu jadi imam, dia punya junub. Sayyidina Umar
Sayyidina Ali ya sembahyang, makmumnya kan nggak tahu, nah gitu ya. Nah tuh ya, ini Nabi kata tuh kalau benar ya buat kamu si makmum, nah kalau nggak benar ya berarti ya, nah ya buat makmum tuh sah, nah buat si imam ya dosanya gitu ya, ngapa sembahyang dalam keadaan junub gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya gitu kuluhum junubun fa'ada kullun minkum walam ya'udil qaumu, maka Sayyidina Utsman Umar Utsman Ali itu ngulang sholatnya ya karena mereka belum mandi gitu ya. Nah ya mereka ulang datu sholatnya. Nah mereka yang jamaah walam ya'udil qaumu, kaum enggak mengulang. Wakana Sa'dudnya Sabdum Musayyab Wakana Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an bilang man shalla wa fi saubihi damun au janabatun au li ghairil qiblati la yu'idu. Dan kata Sa'id bin Musayyab tuh siapa orang yang sholat wa fi saubihi, sedangkan pada bajunya ada damun darah, au janabatun atau junub, au li ghairil kiblati atau enggak kiblat, la yauidu ya enggak usah ngulang. Ini buat imam ya. Jadi kalau di imam tuh ada bajunya ada darah ya, atau mereka tuh junub belum mandi, atau juga mereka tuh enggak ngadep kiblat gitu, nyimpang dari kiblat. Nah itu katanya nah ya, nah jamaahnya itu layu idu ya enggak ulang gitu ya. Itu wa shalla aliyun radhiyallahu anhu marratan bin nasi subha, ya pada salatnya pada suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu an ya dengan jamaah itu asubha salat subuh wa huwa junubun, sedangkan dia tuh Sayyidina Ali punya junub. Pana ada maka dipanggil ala inna aliyan kana junuban ya, maka dia berteriak tuh ala ingatlah sungguhnya Sayyidina Ali itu junub. Paman shalla ma'ahu falyu'id, siapa orang yang sholat bersama dia tuh ya Sayyidina Ali hendaklah ulang katanya gitu ya. Itu kalau tahu gitu ya imamnya tuh ya kurang syarat gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bin nasi wa zakara annahu junubun ya, dan telah salat Rasulullah sallam dengan sahabat dan dia menyebutkan bahwasanya dia itu junub, au ma'a ilaihim atau dia itu Nabi mengisyaratkan kepada mereka ayyuma kinahum ayyuma ki'ab ya ilaihim annamakaanakum ya. Rasulullah tuh ya isyaratkan kepada mereka hendaklah kamu tetap di tempat kamu. Jadi Rasulullah punya junub, waktu itu Nabi kata saya punya junub ya. Nah kamu tetap aja dulu sini ya, tungguin Nabi mandi dulu tuh. Wafi riwayatin, dalam riwayatin ayat jelisu duduk kamu sumaya tukulul baita, kemudian Nabi masuk ke rumah paya ketasilu Nabi mandi waya keruju dan Nabi keluar warok suhu takot toro, sedangkan kepalanya tuh menetes air gitu ya. Nah gitu ya. Wa yusalli bihim, maka Nabi sholatlah bersama sahabat tuh. Wa yaqulu, Nabi bilang innama ana basarun mislukum, sungguhnya saya ini manusia seperti kamu ya, yang punya lupa juga gitu. Wa inni kuntu junuban, dan saya juga punya junub gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu idza ra'ifa ahadukum fi salatin falyadhhab, siapa orang yang mimisan
Ya, ra'ibat itu salah seorang kamu mimisan fi sholatihi dalam sholatnya fal yazhab, hendaklah dia berhenti tuh, artinya bilangin dulu ya najisnya tuh ya, fal yaghsil anhu dam, maka hendaklah dia bersihkan tuh darahnya, summa la ya'ud wudu'ahu, kemudian ulang wudunya, wal yastaqbilis sholat, kemudian baru dia ya menghadap ke sholat begitu ya. Wa kana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yaqulani, dan adalah Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma yaqulani, keduanya bilang, idza ra'ufa ahadukum aw lahiqahu waj'un falyakhruj minas shalah, apabila mimisan salah seorang kamu atau mendapati suatu penyakit, falyakhruj minas shalah, hendaklah dia keluar dari salat, falyastakhlif ya qabla furujihi, maka gantiin lah ya sebelum dia keluar dari sholat ya. Kalau jadi imam tuh istikhlaf gitu ya, ya fal yastakhlif tuh ya, nah dia gantiin tuh ya qabla furujihi ya man yusalli bin nasi, orang yang sholat dengan jamaah, summa yatawaddau, kemudian diwudu, summa yarji'u, kemudian kembali lagi sholat, wa yusalli, dia sholat, wa ya'taddu bima madha, dan dianggap ya sah apa yang lalu tuh gitu ya. Nah gitu. Walamma ta'una Umar radhiyallahu anhu qala, tatkala Sayyidina Umar tuh ditusuk ya radhiyallahu anhu, qala kata Simal, qatalani kalbun ya, telah membunuh saya tuh kilab. Sumatana wala yadu Umar Abdurrahman, kemudian memegang tangan Abdurrahman bin Auf, faqadamahu ya, maka Sayyidina Umar suruh dia maju, fasalla bin nasi, dia sholat tuh dengan jamaah sholatan khafifatan, yaitu dengan sholat yang ringan. Walamma ta'una Muawiyah radhiyallahu an ya, tatkala ditusuk tuh Muawiyah radhiyallahu an, sholat nasu wahdana, maka sholatlah ya orang-orang itu sendiri-sendiri, hina ta'una, ketika Muawiyah ditusuk, walam yastakhlif ahadan, dia tuh enggak istikhlaf seorang pun tuh Muawiyah ya gitu. Wa kana Ali radhiyallahu anhu idza ra'ufa fi sholati, dan adalah Sayyidina Ali apabila dia mimisan dalam salat, akhadha biyadi ya akhadha, dia ambil, dipegang dengan tangannya rijla qadamihi, yaitu ya kaki apanya tuh telapak kakinya ya, zuman sorofa, kemudian dia berpaling ya gitu ya, artinya dibatalin sholatnya tuh. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, idza ahdasa ahadukum fi sholati, apabila batal salah seorang kamu dalam sholat, falyaqud bi anfihi, hendaklah pegang hidungnya, sumayan sorifu, kemudian dia berpaling, yakni artinya satran lihalihi, untuk menutupin keadaan dia, ka'annahu ra'uba, seakan-akan dia itu mimisan gitu ya. Jadi kalau kita batal tuh ya, kita itu pegang hidung gini ya, kita keluar ya. Nah itu jangan sampai nanti orang kan, kalau kita biasa aja kan orang nanti tuhmah ya, ada sangkaan tuh ngapa dia tuh kok ya gitu, imamnya si Ano kok dia keluar tuh kan, jadi tuhmah ya, salah sangka gitu. Nah kalau pegang begini kan tahuan dibatal gitu ya, gitu ya, dibatal tuh. Jadi orang nggak tuh satu isyarat gitu ya, itu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, salah satun la tujawizu salatuhum azanihim ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam orang yang sholatnya itu nggak ngeliwatin dari kuping mereka, uzunnya gitu ya, sholat itu nggak ngeliwatin, artinya cuman nyampe ya kuping luangan. Al Abdul Abik
ya. Pertama, budak yang kabur dari tuannya hatta yarji'a, sehingga dia kembali, ya. Jadi budak tuh dia kabur dari tuannya, dia sholatnya nggak diterima gitu. Ini kiasan ya. Kalau sholat kita nyampe kuping doangan kan berarti nggak terus sini, ya, berarti nggak nyampe ya ke hati kita, ya. Nah, sampai sini berarti Allah nggak terima tuh, ya. Nah, budak yang kabur dari tuan, satu, ya. Yang kedua, ya, wa mra'atun ba'atat wa zawjuha 'alaiha sakitun. Yang kedua tuh Allah nggak terima tuh salatnya tuh orang perempuan yang dia tidur tuh sedangkan suaminya kesel gitu, ya. Suaminya kesel, marah gitu. Nah, itu dia salat, itu salatnya Allah nggak terima, ya. Sehingga suaminya redok gitu. Nah, waman amma kauman wahum lahu karihun. Yang ketiga, orang yang imamin tuh kaum sedangkan kaum itu nggak senang, ya, kalau dia jadi imam gitu, ya. Nah, itu yang begitu sholatnya tuh si imam, ya, nggak diterima sama Allah gitu, ya. Nah, hanya kalau kita jadi imam tuh biar ya jamaah senang sama kita gitu, ya. Kalau sebagian doangan sih nggak apa-apa, ya, gitu. Ini yang maksudnya semua, ya, jamaah tuh, ya, pada ogah gitu ini, ya. Nah, gitu, ya. Wazada fi riwayatin ukhra, dan ditambahin dalam riwayat yang lain, rabi'an yang keempat, wallazi ya'ti shalah ba'daan tahu tahawunan ya bibi liha fil waqti, ya. Dalam riwayat yang lain yaitu tambahan yang keempat, wallazi, yaitu orang ya'ti sholata, dia kerjain tuh salat ba'daan tahu sesudah dia ketinggalan tuh salat tahawunan, ya, karena menganggap remeh, ya, bibi lihat dengan, ya, perbuatannya dengan sholatnya itu fil waktu, pada waktu itu. Jadi kalau kita tuh kerjain tuh sholat yang udah liwat, nah sedangkan yang liwat itu kita anggap remeh gitu, nah kita kerjain itu nggak diterima katanya gitu, ya. Mama nih kayak lohor dah kita ada, ya, kan gitu tuh waktu zohor, ya udah biarin nyopon ntar aja kan gitu kan. Nah, kita nggak begitu. Nah, akhirnya tuh sampai liwat lohor tuh sampai asar. Nah, ntar kita kerjainnya tuh karena tadi kita anggap ringan gitu. Nah, jadi Allah nggak akan terima tuh yang kita sholatnya juga itu, ya, karena di awal tuh kita udah nganggap remeh gitu. Hanya kalau begitu masuk waktu tuh udah niat kita untuk laksanain, meskipun tuh, ya, laksananya nggak di awal waktu, ya, di akhir atau di mana tuh, ya, niat mau ngerjainnya, jangan menganggap ya nggak ringan aja gitu. Tuh yang Allah nggak terima tuh, ya, kerjaan kita tuh gitu, ya. Habis satu, ya, masalah sholat jamaah babun mau mukiful imam, ya, wal makmum wa akamis sufuf, ya, tentang dirinya imam dan makmum itu nanti ini.